Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 2 subtema 1. Materi yang akan kita bahas yaitu menggali informasi dengan aspek apa, kapan, siapa, bagaimana, di mana, mengapa, dan bagaimana. Atau selama ini kita singkat dengan Adik Simba. Nah, KD dari pelajaran kita itu menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, di sini fungsi dari kata tanya atau kata tanya sering kita gunakan pada kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya yaitu diawali dengan kata tanya adik Simba dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu fungsi daripada adik Simba. Yang pertama adalah apa? Apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu atau keadaan. Nah, jawaban dari pertanyaan menggunakan kata tanya apa adalah benda atau sesuatu. Pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Contohnya adalah, apakah kepanjangan dari singkatan NKRI? Apakah makanan kesukaanmu? Yang kedua, yaitu siapa? Fungsi dari kata tanya siapa yaitu menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Nah, jawaban dari kata tanya ini yaitu orang atau pelaku serta pihak yang terlibat dalam hal yang ditanyakan. Contohnya, siapakah nama presiden pertama di Indonesia? Ya, dan nomor 2 ada di sana pertanyaannya, contohnya dibaca sendiri. Nah, yang ketiga yaitu kapan. Kapan ini berfungsi menanyakan waktu kejadian, waktu peristiwa, ya. Dan biasanya jawaban dari pertanyaan kalimat tanya menggunakan kapan yaitu adalah terjadinya sebuah peristiwa, yaitu dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Contohnya, kapan ulang tahun kakak tertuamu? Kapan ibu bisa keluar dari rumah sakit dan bisa beraktivitas seperti biasanya lagi? Oke, nomor 4 yaitu di mana. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya sebuah peristiwa dan lain-lain. Nah, jawaban dari kata tanya di mana ini yaitu adalah tempat berlangsungnya suatu kejadian atau peristiwa. Bisa juga lokasi atau tempat yang sering dipakai. Oke, contohnya adalah, di manakah alamat rumah barumu? Di mana ayah membeli smartphone seri terbaru ini? Oke. Fungsi kata tanya lagi yaitu kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa. Nah, kalau jawaban dari kata tanya ini yaitu penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa itu terjadi. Kenapa bisa terjadi gitu. Contohnya yaitu mengapa rata-rata anak perempuan menyukai warna pink atau mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya adalah bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan, kejelasan tentang sesuatu hal atau cara proses pengerjaan sesuatu. Nah, kalau jawaban dari bagaimana ini biasanya itu penjelasan tentang keadaan, cara atau proses terhadap sesuatu hal yang ditanyakan. Ya, contohnya adalah bagaimana cara menghilangkan jerawat secara alami. Bagaimana cara menghilangkan noda makanan yang ada di baju ini? Jadi, kalau jawaban dari pertanyaan ini membutuhkan alasan, ya, membutuhkan jawaban yang tepat. Oke, contohnya di sini tadi sudah ada beberapa fungsi daripada adik Simba dan juga contohnya, ya, dan cara menjawabnya sudah Ibu jelaskan di sini. Nah, di sini ada sebuah teks yang akan Ibu kasih. Di sini judulnya penyebarluasan berita proklamasi. Nah, di sini ada 2 paragraf. Di dalam kalimat atau di dalam teks ini kita harus bisa membuat pertanyaan menggunakan adik Simba. Di sini di sebelah kanan sudah ada muncul Ibu, sudah ada
ini peta pikirannya. Nah, di peta pikirannya ini kita akan membuat pertanyaan, ya. Contohnya di sana ada kata apa, di mana. Di sini semuanya menggunakan adiksimba. Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah pertanyaan, ya, menggunakan contohnya di sini penyebar luasan berita proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, di baris pertama ini kita bisa membuat pertanyaan, ya. Kapan proklamasi Indonesia? Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, kita bisa menjawab yaitu pada 17 Agustus tahun 1945. Nah, ini dibaca dulu nanti sampai ke bawah semua, baru setelah itu dibuat pertanyaannya, ya. Oke. Nah, ini supaya lebih jelas di sini sudah Ibu kasih contoh daripada di sini ada teksnya Ibu kasih. Nanti kalian tinggal mengerjakan yang ini. Ditaruh ke peta pikiran, ya. Ini kan kita sudah pernah juga mengerjakan seperti ini waktu di kelas 4 juga kelas 5. Ya, kalian akan membuat sebuah pertanyaan dari adik Simba ini, ya, dari adik Simba ini dan dari teks ini, ya, penyebar luasan berita proklamasi. Oke, sampai di sini. Kalau dalam membuat pertanyaan, Miss yakin kalian sudah bisa karena bukan hanya sekali ini aja kita pelajari. Karena ini sudah pernah kita pelajari waktu di kelas 4 maupun di kelas 5. Di kelas 6 ini kita hanya mengulang saja, ya. Kalau supaya lebih paham, boleh nanti ditanya ke Bu Christine secara pribadi. Oke, untuk membuat pertanyaannya. Oke, tadi sudah ada Miss buat di sini. Contohnya bagaimana? Boleh kita buat pertanyaannya, ya. Jangan nanti ada dibuat apa judul dari teks tersebut, bukan, ya. Penyebar luasan bukan itu dia, tetapi yang menyangkut teks ini, ya sayangnya, yang berhubungan dengan teks ini. Contohnya kalau siapa, ya, siapa yang menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disiarkan 3 kali berturut-turut, boleh kita buat ada di sini jawabannya, ya. Kalau contohnya bagaimana, ya, nanti dilihat lagi dari sini. Ini sudah buat jawabannya, ya. Ada 2 contohnya, jadi nanti kalian buat contoh yang lain lagi, ya. Kalau mau serupa dengan yang contoh yang Miss buat, silahkan. Oke, sampai di sini. Oke, terima kasih. Kalau yang sudah bertanya tadi sudah menjelaskan, bertanya secara pribadi. Oke, selamat pagi. God bless you.